Nah, disitulah terjadi percecokan, permintaan uang yang negosiasinya nggak deal-deal. Akhirnya bapak ini naas ya, dia itu kena pukul kepalanya, dan kejadian itu sangat keji dilakukan, dan nauzubillah min dzalik ya, orang itu entah berpikiran gimana, mungkin untuk melakukan apa, disiramlah wajah bapak ini dengan air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini lagi-lagi ya, kejadian terulang lagi karena nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, akhir-akhir ini masyarakat itu banyak sekali laporan orang hilang ya. Ini hilangnya itu bukan karena penculikan atau apa, tapi ini karena misteri, yang sesuatu yang tidak bisa dipecahkan secara logika gitu teman-teman, nggak bisa dipecahkan secara kepolisian gitu. Ini hilang yang tidak lazim gitu teman-teman. Nah, ini infonya itu ada orang hilang ya, dia itu bukan muda lagi, tapi ini orang tua ya, pria lagi ya, laki-laki. Buat apa coba laki-laki tua diculik kalau sama orang biasa ya? Aneh kan? Kalau mungkin wanita atau gadis masih muda, pria masih muda, mungkin kalau pria masih bisa dicari tenaganya ya, wanita mungkin ya dijual nih gitu. Tapi kalau udah tua dijual apanya coba? Organnya juga sudah tua, udah lemah semuanya. Nah, ini kan kayak nggak mungkin ini oleh tangan manusia. Nah, ini sejak dari rumah saya menerawang benda-benda yang ada di rumah beliau, dan gambaran daripada feeling saya itu nyampainya itu di tempat ini gitu teman-teman. Dan ini persisnya itu di tempat ini gambarannya teman-teman. Kenapa kok di tempat ini? Karena waktu itu saya melihat ada gambaran pohon ini dan ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini di tempat ini ada beberapa, tapi yang begitu mirip di gambaran saya itu pohon yang ini gitu teman-teman. Jadi ini kayak di tempat ini ada program pemerintah, dan kebetulan ya, orang itu bekerja di sektor pemerintahan dan di sektor pertanian juga teman-teman. Dia itu padahal orang kaya juga teman-teman. Nah, ini yang menjadi aneh kan seperti itu ya teman-teman ya. Apakah feeling saya itu dia itu meninggal di tempat ini ketika sedang mengecek proyek penanaman? Tapi kalau meninggal tidak diketahui orang sih nggak mungkin ya, soalnya kan di atas juga dekat. Kalau meninggal di sini jelas baunya itu tercium sampai ke jalan raya. Ini yang menjadi keanehan ya dari saya gitu teman-teman ya. Tapi ini saya juga merasakan kayak sesuatu udah aneh ini. Bentar ya teman-teman ya. Ini saya, di pikiran saya itu saya tergambarkan oleh pohon mangga ini teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya, benar. Ini pohon yang digambarkan, dan ini pohon yang terakhir kali disentuh oleh beliau. Berarti beliau berada di sekitar sini. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Darmanto, kesinilah Bapak Darmanto. Iya, saya memanggilmu Bapak Darmanto. Iya, keluargamu menantimu. Jika kamu masih hidup, tunjukkanlah dirimu di mana kau berada. Jika kamu sudah meninggal, tunjukkanlah rohmu, jiwamu, dimanapun kau berada, dekatkan kepada saya. Allahu Akbar.
kameramen, itu di sana tuh Bapak Darmanto. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan sih kelihatan ya, soalnya agak sedikit jauh juga sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlu bantuan? Oke. Assalamualaikum. Ini tempatnya kotor banget ya. Assalamualaikum. Kenapa? Mas kameramen agak mundur sedikit lagi. Jangan terlalu dekat. Bahaya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Tenang. Saya di sini tidak mengusik. Bapak Darmanto ditunggu keluarga di rumah. Kenapa engkau tidak pulang? Kenapa? Tidak bisa pulang. Apa penyebabnya? Oh, apa benar tadi pohon yang di sana engkau yang menyentuhnya? Benar. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa? Mas kameramen, lihat ini batu ya. Tumpukannya itu tidak beraturan di arah sini. Itu juga. Yang lain kan rapih, di sebelah situ rapih. Sebelah sini berantakan sekali. Jadi ini memang tadinya sudah batu yang tertumpuk tapi dibongkar. Ya. Ini nanti saya jelaskan. Oh. Iya, ini karena kesalahan Bapak juga. Kenapa? Apakah masih kurang, Bapak? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini Bapak Darmanto ini, beliau itu adalah orang ya yang memberikan sebuah tanaman ya. Tanaman itu kan adalah program dari suatu BUMN ya. Ya entah itu BUMN pertanian atau apa, dia itu ditanam ya. Jadi ini tanah itu tanah pemerintah. Dan karena tanah pemerintah tentunya bebas ditanamin apa saja oleh pemerintah. Tetapi di situ kan tidak hanya pemerintah saja, melainkan ada ya, ada petani yang menggarapnya juga. Ya kan? Nah, petani yang menggarap itu ini kan terjadi percocokan sejak ini ya. Jadi petaninya juga agak nakal, bapaknya juga agak nakal ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama orang nakal bertemu gitu teman-teman. Nah, karena ditanamin tanaman pemerintah, Bapak Darmanto ini, beliau itu ini teman-teman, beliau itu melihat pohon yang ditanam oleh pemerintah
itu di kayak ditebas gitu, patah atau mungkin disengaja dipatahin. Bapak ini melihat karena mungkin petani itu merasa risih, ini tanamannya risih mengganggu gitu teman-teman, mungkin karena entah sengaja atau tidak ya, tapi katanya sih sengaja. Dia mematahkannya dan disitulah dia marah dan meminta bapak harus ganti rugi ya, meminta ganti rugi sejumlah uangnya pun nggak tanggung-tanggung gitu teman-teman ya. Uangnya lumayan buat ukuran petani itu lumayan. Soalnya apa, petani itu juga dulunya itu membeli tanah, ini tanah hak guna gitu teman-teman, hak guna pertanian, bukan hak milik ya teman-teman, hak guna pertanian. Nah di situ bapak ini karena melihat ini ya cuan, jadi kalau nggak mau bapak angkat kaki, ini tanah saya berikan ke orang lain, seperti itu teman-teman buat perkebunan. Nah disitulah terjadi percecokan, permintaan uang yang negosiasinya nggak deal, akhirnya bapak ini naas ya, dia itu kena pukul kepalanya, dan kejadian itu sangat keji dilakukan, dan nauzubillah min daliknya, orang itu entah berpikiran gimana, mungkin untuk melakukan apa, disiramlah wajah bapak ini dengan air panas. Karena di sebelah sana itu ada sebuah gubuk ya, tadinya itu memang gubuk itu kayak bersih, sekarang nggak tahu ya. Di situ itu kayak bapak ini bercerita disiram air panas hingga rambut kepala terkelupas gitu teman-teman, makanya dia nggak memiliki sebuah rambut dan kepalanya membengkak seperti ini. Iya, sudah berapa kali bapak melakukan hal kayak gini? Sering. Astagfirullah. Ternyata sering teman-teman, bapak ini sering melakukan hal seperti ini. Ini yang membuat saya merasa agak sedikit ini ya, padahal kan orang yang sudah bekerja seperti ini itu kan di ini ya teman-teman ya, digaji, udah ada gajinya, sudah mendapatkan bayaran, tapi kenapa harus meminta lagi kepada, astagfirullahaladzim, ini memang perlu diperbaiki ya semuanya. Lingkup dari kasus-kasus ini kan termasuk kayak pungli ataupun korupsi ya teman-teman ya, entah itu di perusahaan negeri ataupun swasta. Tapi biasanya kalau perkebunan kayak gini itu sudah dari negeri dialihkan ke swasta yang mengurus gitu teman-teman, enggak dari BUMN langsung, enggak berkah kan. Ini mungkin ujian dari orang lain, dan juga ini balasan untuk bapak yang suka memeras. Balasan, iya. Astagfirullah. Oh memang sudah berulang kali berseteru dengan ini teman-teman, dengan pengurus kebun ini yang sebelumnya, dan sekarang ini sudah tidak diurus teman-teman ya, karena mungkin takut ya, yang berkebun di sini itu merasa takut terjadi sesuatu, makanya dia itu pergi dari tempat ini. Dia sudah pergi, tapi identitasnya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu persis. Ya, oke. Ya, saya akan meminta bantuan untuk membongkar
ini semua batu ya. Dan saya nggak akan menunggu pagi. Saya hanya di sini bekerja sebagai membantu saja ya. Saya hanya membantu. Iya, baik. Ya, saya akan menarik kamu untuk kembali ke dalam batu ini ya. Tapi saya akan membongkarnya. Tenang, saya akan membongkarnya. Bismillah. Bismillah. Allah. Ya teman-teman, ini tadi kenapa saya itu dari awal sudah menunjuk tempat batu-batuan ini. Nah, ini jadi batu-batu ini sempat dibongkar ya, karena batuan itu merasa mungkin aman dibongkar, lalu bapak itu dimasukkan ke dalam sini dan ditutup lagi. Karena ini bongkaran ya, jadi nutupnya itu kayak nggak rapih gitu teman-teman, kayak nggak sempurna. Makanya itu ini menjadi seperti ini teman-teman. Ini yang lain kan rapih nih, sebelah sini kayak, sebelah situ dari pohon itu ke sini kan kayak rusak gitu teman-teman. Makanya dari itu nanti kita bongkar ya, terus juga panggil orang lain juga untuk membantu. Mudah-mudahan sih ini nggak dalam ya, tapi bau nggak tercium dari sini. Berarti ini agak dalam kayaknya, agak dalam ini ya. Apalagi beberapa hari ini sedang hujan teman-teman ya, jadi kayak tertutup tanah. Memang tempat ini rawan longsor, makanya itu di atas juga ada batu-batuan lagi disusun oleh orang-orang gitu teman-teman. Saya ini penyusunannya itu nggak menggunakan besi ya untuk mengikat ini ya. Kalau pakai besi mungkin akan lebih kokoh gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, seburuk apapun kelakuan kalian ya, tolong jangan sampai kalian memeras ya. Padahal meskipun ini ya teman-teman, kalian disuruh oleh bos untuk mengantarkan ini dan memasarkan ini ya. Ya udah dipasarkan aja, kan kalian sudah dapat gaji. Jangan kalian meminta uang dari yang orang tersebut ya, kayak kelakuan yang ini teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, ini juga ada kasus di tetangga saya ya. Ada orang ya, ini baru saja teman-teman di bulan puasa ini, ada orang punya dana 10 juta. Seorang itu diserahkan kepada orang yang lainnya ya. Jadi kayak misalkan saya punya anggaran 10 juta, saya serahkan kepada mas kameramen saya. Nah, mas kameramen saya itu diserahkan lagi ke orang lain untuk mengurusinya ini. Nah, kalian tahu nggak potongannya berapa? Hingga yang didapatkan berapa? Misalkan saya ini seorang dermawan ya, saya Mr. X ya, saya kasih 10 juta. Nah, di mas kameramen itu dipangkas jadi 5 juta yang diserahkan ke orang yang mengurus ini. Nah, orang yang mengurus ini memangkas lagi. Jadi yang dipasarkan itu atau yang dibikin takjil itu hanya 2,5 juta. Bayangkan 2,5 juta itu bikin takjil apa? Padahal targetnya itu ada 500 orang. 2,5 juta itu sangat kecil kan? Nah, ini juga ada tulisannya dari tuan ini gitu teman-teman. Nah, kan otomatis malu. Saya mengeluarkan anggaran 10 juta, kok tiba-tiba isinya cuman kayak gitu. Target 500 takjil gitu teman-teman ya. Kan harusnya mewah ya kan. Anggaran 10 juta untuk 500 takjil itu, takjilnya itu enak-enak dan mewah. Nah, sampailah ke situ dan diurus-urus, akhirnya terjadilah percecokan ya. Ini yang tidak diduga dan akhirnya terjadi pertengkaran ya antara ini dan itu. Sempat ada satu yang celaka juga, tapi udah selesai di kepolisian ya. Mereka berurut-urut seperti itu sudah diamankan di kantor polisi. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita ya, karena kita itu sudah dibayar, janganlah mengambil untung lagi. Kalau kalian ingin mengambil untung,
jangan kerja ya. Jadilah pembisnis sendiri, pedagang sendiri, maka kalian bisa mengambil untung sendiri, suka-suka kalian ya. Jangan seperti ini. Kalau kalian disuruh sama bos kalian, ya patuhi karena kalian sudah digaji. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini saya akan mencari bala bantuan untuk membongkar batu-batuan ini ya. Sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, kita panggil bantuan dulu mas.